Hai Ros, kembali lagi bersama Kak Cornel dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini, pagi hari ini, Kak Cornel akan menjelaskan, memberitahu tentang materi cara melestarikan alam. Cara melestarikan alam. Nah, hal simple dan sederhana, namun perlu kalian ketahui bersama. Oke? Nah, apa sih itu alam? Apa itu pelestarikan? Nah, kakak akan bahas tentang melestarikan dulu. Melestarikan adalah cara kita melindungi atau cara kita menjaga kebersihan bersama. Awal. Nah, alam ini, alam sekitar kita, anak-anakku semua. Baik itu di rumah, di sekolah, di lingkungan rumah, di tempat umum. Nah, ini semua adalah alam. Dan bagaimana cara kalian membersihkan atau menjaga kelestarian alam kita. Oke? Kak Cornel akan menjelaskan, cara simpel dan sederhana bagaimana kita atau adik-adik semua menjaga kelestarian alam kita. Hal yang pertama diawali dari rumah kalian sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, mari kita simak bersama. Let's go! Yang pertama, bisa kalian semua lakukan, anak-anak semua lakukan adalah menghemat penggunaan listrik. Nah, ini penting anak-anak semua. Menghemat penggunaan listrik. Jangan sampai yang di rumah kalian boros sekali penggunaan listriknya. Nah, hal yang kedua adalah menghemat penggunaan air bersih. Nah, Kak Cornel ulangi. Menghemat penggunaan air bersih. Nah, tentu di rumah kalian semua menggunakan air bersih, bukan? Nah, bagaimana caranya kalian bisa menghemat? Baik itu listrik, baik itu air bersih. Contoh sederhana, jika anak-anakku semua sudah selesai mencharge laptop kalian, ponsel kalian, diusahakan colokannya itu dicabut ya. Jangan sampai kalian pergi keluar rumah, aduh, aku lupa mencabut colokan laptopku, colokan HP-ku. Nah, itu jangan sampai terjadi ya anak-anakku semua. Nah, oleh sebab itu, kalian harus sangat-sangat berhemat penggunaan listrik dan air bersih. Nah, FYI ini jangan untuk kalian semua ya, bahwa di Papua sana, di tempat-tempat terpencil di Indonesia masih banyak sekali saudara-saudara kita atau teman-teman kalian masih mengalami krisis air bersih. Nah, itu sangat menyedihkan, kan? Nah, oke. Kita lanjut hal yang ketiga. Membersihkan kamar tidur. Nah, ini contoh simpel dan sederhana yang bisa adik-adik semua lakukan di rumah. Membersihkan tempat tidur kalian sendiri, oke? Dari debu, tungau, lalu sampah-sampah berserakan, jangan seperti itu ya. Nah, hal yang keempat adalah menyapu dan mengepel. Nah, sebisa mungkin adik-adik semua membantu orang tua kalian di rumah ya. Entah itu membersihkan kamar kalian sendiri, merapikan kamar tidur kalian. Itu hal sederhana yang bisa adik-adik semua lakukan di rumah. Termasuk membantu orang tua kalian. Nah, contohnya adalah menyapu dan mengepel. Nah, itu mempermudah kerja orang tua kalian di rumah juga. Oke? Hal yang kelima adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini jangan sampai terjadi pada adik-adik semua ya. Sayangnya Kak Cornel. Nah, sebisa mungkin adik-adik semua membuang sampah di trash bag maupun di tempat-tempat sampah di rumah kalian. Baik itu di rumah ataupun di sekolah kalian ya. Di tempat umum juga harus seperti itu. Hal yang terakhir adalah membersihkan sampah di halaman rumah. Jika adik-adik semua punya halaman rumah di rumah kalian, ada teras, ada garasi, apapun itu. Nah, sebisa mungkin kalian juga kalau melihat sampah, ada sampah, kalian pungut segera dan kalian membuangnya di tempat sampah. Seperti itu.
Nah, inilah hal sederhana, hal pertama yang bisa kalian lakukan untuk menjaga kelestarian alam kita. Oke, kembali lagi dengan Kak Cornel di materi kita, cara melestarikan alam. Kak Cornel akan membahas peristiwa atau bagaimana cara merawat melestarikan alam kita yang kedua, yaitu melalui lingkungan sekolah dan tempat umum. Bagaimana adik-adik semua melakukannya? Mari kita bahas bersama. Let's go. Hal yang pertama bisa adik-adik semua lakukan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, contohnya adik-adik sedang jajan di kantin, lalu plastiknya, bungkusan snacknya. Jangan sampai kalian membuang sampah di laci meja kalian, di sudut-sudut kelas kalian. Jangan ya. Oke. Hal yang kedua adalah menjaga kebersihan kantin sekolah. Ini yang sering terjadi adik-adik semua. Kak Cornel seringkali melihat banyak sekali sampah-sampah berserakan di kantin-kantin sekolah. Entah itu sampah bekas makan mie ayam, sampah bekas makan bakso, apapun itu styrofoam sangat tidak diperkenankan di dalam sekolah. Oke. Hal yang ketiga adalah menjaga kebersihan kelas dan fasilitas sekolah. Bagaimana caranya adik-adik melakukannya? Ya, itu tadi Kak Cornel katakan. Adik-adik bisa menjaga lingkungan kelas kalian bersama karena kelas adalah milik kalian bersama. Jagalah bersama dan itu adalah milik kalian bersama. Kenyamanan kelas kalian adalah kenyamanan diri sendiri. Dan terutama kalian rawatlah kalian jaga fasilitas-fasilitas sekolah ya. Karena itu juga bagian dari cara kalian melestarikan alam kita dengan cara itu tadi hemat listrik dan hemat air bersih. Oke? Hal yang keempat adalah menjaga kebersihan taman. Nah, ini adik-adik semua jika berkunjung ke taman-taman di ruang umum, ruang terbuka umum, nah adik-adik bisa membawa goodie bag sendiri untuk menyimpan setidaknya bungkus makanan kalian, bungkus snack kalian, nah seperti itu. Berikutnya, hal yang kelima adalah buang air kecil dan besar pada tempatnya. Jangan sampai adik-adik semua jika tidak ada toilet, nah kalian buang air kecil sembarangan. Nah itu sangat tidak boleh ya. Sangat tidak diperkenankan. Oke? Hal yang keenam adalah jangan memberi makan satwa sembarangan. Nah ini jika adik-adik berkunjung ke zoo, kebun binatang. Nah banyak sekali himbauan di sana. Jangan memberi makan satwa sembarangan. Nah ini menyedihkan adik-adik. Jika adik-adik berkunjung ke kebun binatang, kalian melemparkan makanan gitu saja. Nah sampahnya itu sangat berbahaya jika termakan oleh satwanya. Nah seperti itu. Hal yang ketujuh adalah bawa kembali sampahmu. Nah ini contohnya jika adik-adik berkunjung ke salah satu tempat ketinggian, gunung, ataupun pantai ya. Nah sebisa mungkin adik-adik membawa sampah kalian kembali. Jangan membuang sampah sembarangan. Oke? Diingat ya. Berikutnya, jangan membuang sampah plastik larut. Kenapa Kak? Why? Kenapa Kak Cornel? Kenapa nggak boleh? Ini berbahaya sekali adik-adik. Jika sampah plastik bisa terbuang ke laut. Apa bahayanya? Apa dampaknya? Sampah plastik akan termakan oleh penyu atau biota-biota laut lainnya. Itu sangat bahaya sekali adik-adik. Bahkan termakan oleh ikan. Itu bisa plastiknya tersimpan di dalam perut ikannya. Dan jika adik-adik makan ikan, ternyata kalian makan plastiknya juga. Wow, sangat berbahaya sekali kan? Nah, itu sebabnya. Dan yang terakhir adalah mengurangi penggunaan plastik. Kak pernah ketandan di sini, mengurangi penggunaan plastik. Nah, ini yang tidak boleh sama sekali sekarang ya adik-adik semua. Di supermarket besar dan mall-mall besar lainnya, sekarang sudah
banyak tidak menggunakan plastik. Sebisa mungkin adik-adik semua membawa tas kanteng sendiri atau body bag sendiri, oke? Untuk apa tujuannya? Untuk mengurangi limbah-limbah plastik adik-adik semua. Itu tujuannya. Supaya kita tetap menjaga, melestarikan lingkungan alam kita. Itu tujuannya, oke? Nah, itu dia adik-adik semua. Pembelajaran kita pada hari ini seru bukan? Asik bukan? Nah, Kakornel minta kalian butuh praktekkan sendiri di rumah kalian, di sekolah kalian, maupun di tempat-tempat umum lainnya, oke? Teruslah ingat hal-hal ini, jangan membuang sampah sembarangan dan kurangi sampah plastik, oke? Bawalah tas belanjaan kalian sendiri, goodie bag kalian sendiri, oke? Don't forget, teruslah berlatih di rumah dan selalu ingat bahasa Indonesia. Let's grow up together with Hero Academy.